Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. In this occasion, Miss akan menerangkan tentang simple past tense versus past continuous tense. Jadi dulu ketika kita masih bersekolah seperti biasa, Miss sudah pernah menerangkan apa itu simple past tense, ya kan? Sehingga kemarin tugas kalian minggu lalu adalah membuat perubahan irregular verb dari verb 1 ke verb 2. Oke, jadi Miss akan mengulang sedikit tentang simple past tense. Nah, ini simple past tense. Jadi, simple past tense is used to define what you did in the past. Jadi, simple past tense itu digunakan untuk menerangkan hal yang sudah terjadi di masa lalu, di masa lampau, seperti itu. Nah, simple past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua seperti yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Nah, rumusnya kalimat positif. Jadi kan kalimat itu ada 3, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Rumusnya untuk kalimat positif itu adalah subject plus verb 2. Sedangkan untuk kalimat negatif, subject ditambah did not ditambah verb 1. Jadi di sini verb 1-nya yang seharusnya verb 2 berubah menjadi verb 1 di kalimat negatif dan ditambahi did not di depannya. Sedangkan untuk kalimat tanya, did di sini ditarik ke depan, did, lalu subject dan verb 1. Nah, apa sih verb 1 dan verb 2 itu? Kalian sudah pernah pelajari kemarin. Jadi ini verb itu ada 3. Ada kata kerja yang beraturan, kata kerja tidak beraturan, dan kata kerja yang tidak mengalami perubahan. Kita yang pertama dulu, kata kerja yang beraturan. Jadi kata kerja beraturan itu kata kerja yang akhirannya adalah ed. Seperti ini. Verb satunya walk, verb 2-nya walk, artinya bekerja. Seperti verb 1-nya study, verb 2-nya studied. Verb 1-nya cook, verb 2-nya cook. Verb 1-nya play, verb 2-nya played. Nah, kalau irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi, kita harus menghafalkan ini seperti yang sudah kalian catat di buku kalian untuk tugas minggu lalu. Itu adalah kata kerja yang tak beraturan. Drink jadi drunk, eat, ate, take, took, wear, wore, dan lain sebagainya. Sedangkan ada kata kerja yang tidak mengalami perubahan, yaitu ketika dia verb 1 menjadi verb 2 menjadi verb 3, dia tidak berubah sama sekali. Seperti cut tetap cut, put tetap put, let tetap let, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh kalimat past tense. Nah, untuk kalimat positif, misalkan subjeknya kita ambil she. She adalah dia perempuan. Verb 2-nya ate. Ini dari kata eat. Objeknya two instant noodle. Keterangannya yesterday. Yesterday ini adalah keterangan waktu, artinya kemarin. Jadi kalau untuk past tense seperti yang telah Miss terangkan dulu, itu ada yesterday, last night, 2 years ago, 2 days ago, kayak gitu ya. Kalau dijadikan kalimat menjadi she ate 2 instant noodle yesterday. Dia makan 2 mie instan kemarin. Nah, seperti itu.
Dan contoh-contoh yang ini bisa kalian pelajari. Kalau kalimat negatif gimana? Nah ini subjeknya, misalkan kita pakai subjek we, kita tambahin did not di depannya, dan kata it kembali menjadi verb 1 yaitu eat. Jadi we did not eat fried rice yesterday. Kita tidak makan nasi goreng kemarin. Seperti itu. Nah, kalau untuk kalimat tanya gimana, Miss? Kalau untuk kalimat tanya, did-nya ditarik ke depan di sini. Nah, terus baru subjek, lalu verb 1. Did I leave my book in your house yesterday? Apakah aku meninggalkan bukuku di rumahmu kemarin? Seperti itu. Paham nggak? Paham ya? Nanti kalau nggak paham langsung fit call di hangout. Lanjut. Nah, sekarang past continuous tense. Jadi, what is past continuous tense? Past continuous tense is used to define what we were doing in the past. Jadi, apa yang sedang kita lakukan di masa lampau. Nah, menggunakan to be, was, dan were, serta menggunakan verb ing. Verb ing adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing di belakangnya. Nah, sekarang rumusnya untuk kalimat positif yaitu subject plus was atau were. Jadi was atau were ini nanti tergantung dengan subjeknya. Nanti akan Miss terangkan setelah ini. Plus verb ing. Sedangkan untuk kalimat negatif adalah subject plus was atau were plus not plus verb ing. Sedangkan untuk kalimat tanya, jadi untuk kalimat negatif ini tadi verb ing tidak berubah ke verb 1 walaupun ditambahkan not di depannya. Jadi not tidak mempengaruhi kata kerja. Kata kerjanya tetap verb ing semuanya, gitu ya. Nah, untuk kalimat tanya, was yang di sini ditarik ke depan. Jadi was atau were plus subject plus verb ing, gitu. Paham ya? Selanjutnya, nah ini to be versus verb ing. Jadi apa itu to be? To be adalah kata bantu. Nah, untuk to be was ini hanya digunakan untuk I, he, she, it. I, he, she, it itu menggunakan was. Atau kita bisa mengatakan was ini untuk subjek tunggal. Subjek tunggal itu subjek yang hanya terdiri dari satu orang, seperti Rena was, Reno was, mother was, kayak gitu. Kalau nama orang dan orangnya itu hanya satu, berarti mereka menggunakan was. Berarti dia menggunakan was. Terus untuk to be were hanya digunakan untuk they, we, you, yaitu subjek plural. Subjek plural itu adalah subjek yang terdiri dari lebih dari satu orang. Seperti they itu kan mereka, we kami, you kamu. Kamu itu kan bisa lebih dari satu orang. Nah, itulah mengapa kita pakainya were. Sedangkan verb ing, nah ini contoh verb ing. Misalkan verb satunya watch, dia tinggal ditambahin ing di belakangnya menjadi watching. See menjadi seeing, study menjadi studying, cook menjadi cooking, walk menjadi walking. Contoh penggunaannya seperti ini. Kalau misal kita menggunakan subjek I, berarti kita menggunakan to be was. I was watching movie. He was seeing the girl. She was studying English.
Nah, sedangkan kalau kita menggunakan subjek they, we, you, menjadi they were cooking together, we were walking in the park, you were stalking her Instagram. Nah, kalau they, we, you memakai were, sedangkan I, he, she memakai was. Lanjut ya. Nah, sekarang past continuous tense versus past tense. Kenapa harus pakai versus? Karena past continuous tense tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya past continuous tense itu selalu diikuti past tense di belakang atau di depannya yang dihubungkan dengan conjunction when atau while. When ini adalah ketika, while adalah selama. Jadi mereka berdua sama ya kedudukannya sebagai conjunction, menghubungkan antara past continuous tense dan past tense ataupun past tense dan past continuous tense. For example, nah ini rumus yang pertama. Jika kita meletakkan when atau while di depan, maka di depannya harus past continuous tense, lalu diikuti koma, lalu past tense. Misalkan jadi rumusnya gini ya, when atau while plus subject plus was atau were plus verb ing. Ini adalah rumus past continuous tense, koma subject plus verb 2. Ini adalah rumus past tense. When kita turunkan, when Santi sebagai subjek, was were-nya, berarti kalau Santi ini adalah dia perempuan dan berjumlah 1, maka kita menggunakan was. When Santi was studying, dari kata study, ini adalah verb ing-nya, koma. When Santi was studying, koma, subjeknya adalah Joko, verb 2-nya knock, dari kata knock, the door yesterday. Jadi when Santi was studying, Joko knocked the door yesterday. Kemarin ketika Santi sedang belajar, Joko mengetuk pintu. Nah, paham ya? Sedangkan untuk rumus kedua, jika kita meletakkan when atau while di tengah, maka past tense yang di belakang tadi pindah ke depan. Jadi past tense dulu digabung dengan when atau while, kemudian past continuous tense. Jadi setelah when atau while itu selalu past continuous tense. Nah, sekarang kita ambil contoh yang tadi. Jadi subject plus verb 2 adalah past tense. Joko knocks the door. Kita taruh when di sini, kemudian kita gabungkan dengan past continuous tense. Subject plus was, were plus verb ing. Subjeknya adalah Santi. Kita menggunakan was karena ini subjek tunggal. Kemudian verb ing-nya studying. Kata keterangan yesterday. Joko knocked the door when Santi was studying yesterday. Kemarin Joko mengetuk pintu ketika Santi sedang belajar. Nah, seperti itu. Apakah sudah paham? Kalau paham, coba jawab pertanyaan ini. When mother blah 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 in the kitchen, Reno blah 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 to my house 2 days ago. Jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Thank you.